Nếu không thể nâng cao năng lực của mình, tôi e rằng trong tương lai Indonesia sẽ khó tiếp tục đạt được kết quả tốt. Media Vietnam yakin tidak lama lagi timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tahu sisi karakter Jepang, Sintayong dapat bocoran dari preman timnas Indonesia. Kabar bagus untuk timnas Indonesia, hari ini 2 bintang Eropa baru sudah tiba di Jakarta untuk urus naturalisasi. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Media Vietnam yakin tidak lama lagi timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Media Vietnam Soha.vn sedikit meragukan kemampuan timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menilai timnas Indonesia tidak lama lagi bakal mengalami banyak hasil buruk meski sudah mendatangkan banyak pemain keturunan. Soha.vn menilai pertemuan timnas Indonesia dengan Jepang dan Arab Saudi bakal menjadi awal mundurnya kemampuan timnas Indonesia di persaingan memperebutkan tiket Piala Dunia. Kesuksesan timnas Indonesia tidak terlepas dari peran besar pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa banyak perubahan strategis yang terlihat dalam performa tim nasional Indonesia. Selain itu, masuknya pemain keturunan seperti Kevin Dix memperkuat lini pertahanan, memberikan kedalaman lebih pada skuad Garuda. Sintayong sempat menghadapi kritik saat timnas Indonesia kalah dari Cina dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun kritikan tersebut dijawab dengan kemenangan impresif atas Vietnam dan tim-tim kuat lainnya. Pergantian formasi dan rotasi pemain yang diterapkan oleh Sintayong menunjukkan fleksibilitas dan juga adaptasi tinggi. Namun media asal Vietnam itu menilai bahwa strategi Sintayong itu cepat atau lambat bakal mudah terbaca. Apalagi sebentar lagi mereka bakal bertemu dengan tim kuat Asia, yaitu Jepang. Soha.vn menilai bahwa Jepang bakal membongkar semua kelemahan timnas Indonesia dan menjadi contoh bagi tim-tim lainnya di grup C. Perjalanan di level teratas Asia bakal semakin sulit bagi pelatih Sintayong dan timnya jika tidak bisa meningkatkan kemampuannya sendiri. Saya khawatir di masa mendatang Indonesia bakal kesulitan untuk terus meraih hasil yang baik, ungkap Soha.vn. Jawaban apakah Indonesia bakal melaju atau mundur kemungkinan besar sudah jelas di hadapan Jepang. Sebelumnya ketika Indonesia bermain lebih terbuka untuk mencoba menang melawan Cina, mereka kalah 1-2 dan pelatih asal Korea itu harus menanggung banyak kritik. Tambah dari Soha, kita tidak bisa menutup kemungkinan jika performa buruk di laga berikutnya, kursi pelatih Sintayong juga bakal diguncang. Mari kita tunggu dan lihat, walaupun Indonesia yakin apa yang akan terjadi dengan mereka, tulis dari Soha.vn menambahkan. Kalahkan Kevin Dix dan juga Jordi Amat. Ini alasan Jai Izzels dipilih menjadi kapten timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Jai Izzels bakal menjadi kapten timnya melawan Jepang. Pertemuan kedua tim itu dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November. Sumarji mengatakan Jai Izzels bakal menggantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten tim. Soalnya Asnawi tidak termasuk ke dalam 27 pemain skuad Garuda untuk melawan Jepang. Pria berkacamata itu menilai Jai Izzels sudah beberapa kali memimpin timnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menilai pemain itu punya jiwa kepemimpinan yang dapat mengatur rekan-rekannya di atas lapangan. Ya, insya Allah Jai Izzels bakal jadi kapten, ungkap dari Sumarji. Saya yang selama ini ada di dalam tim dan memang karakter dari kepemimpinan Jai memang yang paling layak dari semuanya, tambah dari Sumarji. Jai Izzels menarik perhatian publik sejak dinaturalisasi pada akhir 2023 dengan tinggi badan 1,90 meter. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni, dia langsung menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level internasional, Jai Izzels menunjukkan ketenangan dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia bakal menjadi ujian berat bagi Jai Izzels sebagai kapten. Namun kualitas dan mentalitasnya diharapkan bisa membawa timnas Indonesia tampil kompetitif. Selain itu, dia dikenal tenang dalam penguasaan bola dan memiliki akurasi umpan pendek yang tinggi. Menurut situs statistik WhoScored, Jai Izzels bukanlah tipe back yang mengandalkan tackle agresif, melainkan permainan yang sangat mengandalkan positioning dan juga konsentrasi yang baik. Hal ini yang menjadikannya ideal dalam membangun serangan dari lini belakang. Skuad Merah Putih saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia dengan 3 poin. Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kalah.
Tahu sisi karakter Jepang, Sintayong dapat bocoran dari preman timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia Justin Hubner mengaku telah mengantongi karakter permainan dari pemain Jepang jelang laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain yang pernah membela Shimizu Osaka itu menilai Jepang memiliki permainan yang cepat dan taktis yang bisa mengancam pertahanan Indonesia kapan saja. Baik yang dijuluki preman itu juga menyebut kualitas pemain Jepang juga sangat bagus lantaran banyak yang meniti karir di liga top Eropa. Walaupun begitu, pemain berdarah Makassar itu tidak gentar dan bakal berjuang pada laga tersebut. Sebab menurutnya Indonesia harus bisa memenangi 2 laga kandang. Kemenangan akan mengantarkan pasukan Sintayong lebih dekat untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Saya sudah merasakan Liga Jepang, jadi saya tahu betul level bermain mereka. Mereka suka permainan cepat dan kami sudah tahu soal itu. Tetapi kami juga punya kualitas yang baik secara tim, ungkap Justin Hubner. Pemain Liga Jepang sangat bagus seperti yang saya bilang tadi. Mereka punya kualitas. Mereka juga tampil di Liga Champions dan juga banyak yang bermain di Liga Belanda. Jadi tentu kualitasnya bagus, tambah dari Hubner. Ya, banyak tekanan karena mereka ingin menang di setiap laga. Tetapi kami juga sama. Kami memanfaatkan segala cara untuk bisa ke Piala Dunia dan kami bekerja keras untuk ambil kesempatan itu, tambah dari Hubner. Tetapi untungnya Indonesia punya amunisi anyar di lini belakang, yaitu Kevin Dix yang baru menjadi WNI pada Jumat 8 November lalu. Kehadiran Kevin Dix disambut positif oleh Justin Hubner yang merupakan sesama pemain belakang di timnas Indonesia. Saya tidak tahu persis seperti apa permainan dari Kevin Dix karena dia banyak bermain di beberapa posisi, tetapi bagus karena ini bisa menjadi lebih mudah untuk tim ini. Dia punya banyak pengalaman yang kita butuhkan, ungkap dari Justin Hubner menambahkan. Kabar bagus untuk timnas Indonesia. Hari ini 2 bintang Eropa baru sudah tiba di Jakarta untuk urus naturalisasi. Setelah Kevin Dix, kini timnas Indonesia dipastikan bakal ketambahan amunisi baru lewat pemain keturunan yang baru saja tiba di Jakarta hari ini pada Rabu 13 November. Mereka adalah Tim Gibbons dan juga Dion March. 2 pemain muda dari Liga Belanda tersebut terpantau sudah tiba di tanah air. Dari postingan di media sosial yang beredar, kedua pemain itu hadir di Indonesia bersama dengan agen dari Indonesia, Fardi Bakhdim. Menurut keterangan dari pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyebutkan bahwa Tim Gibbons dan juga Dion March bakal menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Andai proses naturalisasi Tim Gibbons dan juga Dion March selesai, maka timnas Indonesia bakal ketambahan 3 pemain keturunan baru di bulan ini saja. Sebelumnya pada Jumat 8 November, skuad Garuda resmi ketambahan Kevin Dix yang sah menjadi WNI setelah mengambil sumpah dan janji pewarganegaraan di Copenhagen, Denmark. Kehadiran Kevin Dix bakal jadi amunisi berharga bagi timnas senior yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Walaupun bakal hadir di Jakarta, namun Indra Syafri belum bisa memastikan apakah kedua pemain itu sudah sah menjadi bagian skuad merah putih. Karena menurutnya yang menentukan adalah federasi, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Upaya naturalisasi kedua pemain itu disebut-sebut untuk memperkuat skuad merah putih U20 di laga Piala Asia yang bakal diselenggarakan di China pada Februari 2025 nanti. Timnas sebelumnya sudah memanggil Dion March di turnamen pada Juni lalu dalam rangkaian pemusatan latihan di Italia. Pemain kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat klub Nijmegen. Adapun Tim Gibbons saat ini membela klub FC Emmen di Liga Belanda. Pemain 19 tahun itu telah tampil di berbagai laga di level U18 dan U21.